Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian notaris asal Bogor kian kuat. Dugaan ini terlihat dari rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya. Rekonstruksi kasus pembunuhan notaris digelar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Rekonstruksi diperagakan oleh 3 tersangka sesuai peran masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pembunuhan terhadap korban. Total ada 33 adegan yang diperagakan tersangka, salah satunya saat para pelaku menghabisi nyawa korban. Anda dan tersangka Herman mengeluarkan tubuh korban tidak menggambarkan rekonstruksi ini adalah awal mula terjadi tindak pidana hingga perencanaan kemudian pembunuhan korban atas nama SA. Pada adegan ke-12 hingga ke-15, tersangka AW mempersiapkan gunting dan kemudian menusuk korban, kemudian juga mencekik korban sampai meninggal dunia. RT dia ngomong sekarang ngatur. Dari hasil penyidikan kami, jalan-jalan malam itu untuk mengulur waktu, Mbak. Karena si Anda ini sempat mengurungkan niatnya untuk membunuh ibu, Mbak. Tapi dipengaruhi terus sama si Warno. Akhirnya jadi mau, Mbak. Gimana itu, Bu, pada saat mendengar kabar almarhumah kemudian berpulang? Sedikit banyak shock dengar itu karena betul-betul kaget. Berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalunya itu kami masih ngobrol gitu. Seorang perempuan 60 tahun berprofesi sebagai notaris menjadi korban pembunuhan berencana. Para pelaku salah satunya merupakan sopir freelance korban membuang jasad sang notaris ke aliran Sungai Citarum. Saudara, mengapa sopir yang telah dikenal korban selama kurang lebih 4 tahun tega menghabisi nyawa korban? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. 3 Juli lalu, sejumlah warga di sekitar Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan oleh temuan jenazah yang mengambang di air. Belakangan diketahui, jenazah perempuan lansia tersebut merupakan korban pembunuhan. Yang mana dari hasil penyelidikan terindikasi bahwa ini merupakan korban pembunuhan. Untuk mengetahui lebih banyak tentang sosok korban SA, kami mencari alamat kantornya secara daring. Kami pun menemukan alamat kantor korban di sekitar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, kami mendapati kantor korban tutup. Menurut informasi warga sekitar kantor, sejak korban dikabarkan hilang, tak ada lagi aktivitas di kantor notaris. Selanjutnya kami menemui tetangga kantor korban, Mary. Pemilik toko di samping kantor korban mengaku sangat terkejut mendengar kabar kematian SA. Ya sedikit banyak shock dengar itu karena betul-betul kaget. Berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalunya itu kami masih ngobrol gitu. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah keluarga korban SA lapor polisi pada 1 Juli. Pembunuhan berawal saat pelaku A alias Warno mengajak AWK alias Anda yang merupakan mantan sopir korban untuk merampas mobil SA. Kriminolog menilai desakan kebutuhan ekonomi dan pengaruh lingkungan pertemanan yang jelek dapat mendorong siapa saja nekat melakukan tindak kejahatan. Ya, jadi saya berpendapat bahwa pelaku mampu berbuat seperti itu terhadap mantan majikannya karena 2 hal. Pertama adalah adanya pertimbangan pragmatis sekali yang kemungkinan dia dihadapi oleh si pelaku. Ya, dengan kata lain, misalnya ada kewajiban membayar hutang, kewajiban untuk mengangsur motor misalnya, maka lalu kemudian terpaksa dilakukan satu cara-cara yang betapapun itu melanggar hukum.
Kasus pembunuhan notaris di Bogor memperkuat teori bahwa kebanyakan kasus pembunuhan dilakukan orang yang dikenal korban. Psikolog forensik menyebut, ini terjadi lantaran pelaku punya akses untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan korban. Pada kasus pembunuhan, terutama di Indonesia, umumnya memang pelaku itu dikenal oleh korban. Mungkin sekitar 90%, 85-90% pelaku pembunuhan itu dikenal oleh korban dan tentu saja memang punya akses untuk bisa bertemu, berinteraksi, berkomunikasi dengan korban. Saudara, kejahatan bisa dilakukan siapapun, termasuk oleh orang yang telah kita kenal dekat. Belajar dari kasus ini, mari jaga orang-orang terdekat kita. Dampingi dan selalu pantau keberadaan anggota keluarga yang telah berusia lanjut. Jihan Jufri, Bodia Vimala, Kompas TV, sampai jumpa.